ada yang kayak dokumen khusus atau apa gitu loh Bu, yang sampai error nggak bisa. Enggak ada pemilihan khusus atau enggak. Semuanya bisa di-share. Kok ini tulisannya error gitu. Ini disuruh PDF, kalau nggak gitu image Bu. Oh, sama bukanya lewat HP. Iya. Oh, nggak tahu saya. Saya nggak pernah pakai Zoom share lewat HP. Berarti harus lewat PDF. Berarti filenya harus dalam bentuk PDF. Oke, saya ini aja langsung saya aja kayak gitu. Bentar. Tapi kalau saya tidak menggunakan data yang ini ya, data seperti milik sampean enggak. Oke, kalau saya datanya adalah berhubung ini terkait apa naib bias itu wajib ada data. Sebelum ke situ, sebentar saya tunjukkan PPT saya kalau saya ngajar ini di kalau saya ngajar kelas malam atau saya ngajar online kursus ya. Bentar saya tunjukkan. Jadi kalau naib bias itu cara kerjanya kayak gini. Saya punya dataset. Oh, yang ini yang di YouTube tadi ya Bu ya. Saya tadi sempat lihat di YouTube-nya sampean Bu. Oh ya, itu juga bisa Iya. dipakai. Ada lagi yang saya Heeh. privat, hanya untuk kelas online aja, kelas kelas malam itu ada yang privat karena masih berlanjut jadi belum saya publikan. Nah, cara kerjanya kan tetap ya, kita punya dataset. Datasetnya sudah Heeh. berlabel, di mana berlabelnya itu boleh kelasnya 2, boleh kelasnya 3, boleh kelasnya 4. Ya. Contoh yang saya pakai nanti data iris. Data iris, bentar, saya share nanti datanya karena data iris tuh benar-benar bisa di-download dan enggak apa enggak intinya enggak untuk privasi jadi enggak apa-apa di Ya. publik gitu. Data iris. Bentar. Jadi nanti kalau kamu download datanya kayak gini. Nah, ini datanya. Ya, ini 3 kelas. Yes. Terus tadi saya nyampe ke sini. Nah, dia kalau Heeh. sudah punya ada kelasnya, sudah ada datanya, datanya sebenarnya enggak masalah. Dalam bentuk angka, contoh dalam bentuk angka kayak gini nih. Ini angka ya, semuanya angka. Mm-mm. Nah, kelasnya Sentosa sama ini 3 kelas ya. Sentosa, Versicolor, Virginica. Ini rata itu tadi saya kan ngitung rata gitu. Jadi ini enggak dipakai sebenarnya. Oke. Kemudian dia kalau ada inputan, nah inputannya sesuai variabelnya. Maka kalau kita sudah awal sekali menentukan 4 variabel ini, nah nanti di data tesnya, data inputnya juga sama, 4 tetap sama, 4. Ini konsisten. Misal ini saya pakainya hanya 3. Ya berarti nanti waktu di training juga hanya 3 ini. Ini kolom ini dihapus, bisa kayak gitu. Nah ini diinputkan dulu, misalkan saya inputkannya apa, baru dihitung rumusnya. Baru dihitung rumusnya. Penulisan rumus caranya banyak ya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Kalau kayak gini itu persis yang di buku sampean. Ya. Tapi sebenarnya sama. Jadi X itu adalah variabelnya. Berarti variabelnya adalah ini. Sepaleng, sepalwet, Heeh. betaleng, betalwet. Terus pada saat kita mau melakukan perhitungan, nah perhitungan yang pertama kali itu ya pH-nya dulu. Maka pH ini nggak apa-apa, dihitung awal sendiri nggak apa-apa ini. pH itu kan menghitungnya berdasarkan probabilitas rumusnya ini. Heeh. Nah kalau kasus samaan berarti saya kelasnya apa? Kelas saya hanya 2, berarti ya dihitung jumlah totalnya berapa. Terus di situ menghitung kelasnya apa, dihitung probabilitasnya, ini rumusnya. Oh, maaf, bukan yang ini Mm-mm. ya. Yang probabilitasnya sebentar saya tambahkan di sini. Probabilitasnya berarti 50 dibagi total data seluruhnya.
Ya. Nah, nih. Karena kelasnya ini 3, berarti ya ini probabilitasnya. Yes. Ini boleh dihitung di awal sekali. Di awal sekali berarti tanpa membaca inputan dulu enggak apa-apa. Tapi kalau yang ini PX-nya, PX terhadap hanya, itu dia nggak akan bisa dihitung kalau enggak ada inputannya. Jadi X ini berdasarkan data input kita. Data inputnya baru dicari terhadap data ini. Ya, ini kalau datanya dalam bentuk angka. Sama kalau datanya dalam bentuk contoh data lensa. Ini contoh data lensa. Ini datanya ada 24. Ini datanya nggak bagus. Kenapa? Karena jumlah kelasnya nggak seimbang ini ya. Ini kelas non, kelas hard, kelas soft. Ini nggak seimbang. Jadi nggak boleh dibuat nanti. Misalkan kalau kita sudah membuat kayak gini hanya sebagai contoh. Tapi yang bagus itu data iris karena kelasnya seimbang. Setiap kelas 50-50. Gitu. Nah, kalau kelasnya sudah ada ya berarti ini tetap sama. Langkahnya adalah dihitung dulu nilai probabilitas masing-masing. Jadi ini adalah PH. Ya. Gitu. Jadi langkah pertama dihitung PH-nya enggak apa-apa. Tapi kalau yang PX terhadap H, nih, PX terhadap H, dihitung kalau ada inputan. Nah ini contoh ada inputan. Itu baru dihitung. Jadi inputannya apa, barulah dihitung. Nah, terus hasil akhir kan yang ditanyakan pH-nya terhadap semua variabel input. Nah, ini yang ditanyakan, baru dikalikan. Gitu. Oh, iya ya, Bu. Nanti boleh nggak saya share datanya itu biar tahu gitu ini data saya salah apa enggak gitu. Ya, sekarang atau nanti? Ya saya share di mana Bu, di WA atau di mana? Di-share di Zoom-nya aja, enggak apa-apa. Bentar saya. Datanya nggak dibuat bisa PDF. Jadi data oh, sampean dibuat di PDF aja. Ini kalau ini semuanya contohnya 3 kelas 4 variabel ya. Ini 4 variabel 1, 2, 3, 4 variabel. Ini data yang sudah jadi kita enggak perlu ngolah enaknya gitu. oh. Nah kalau sama misalkan sudah jadi ya berarti sudah pasti ada X-nya apa. Ini. X itu akan mempengaruhi nanti saya ngitungnya berapa kali, kemudian PX terhadap hanya berapa kali itu berpengaruh sangat ya. Jadi contoh kalau ini kan Ya. variabel saya 4, ya udah dihitung ini. Variabel 4 ini inputnya apa? Ini inputannya misalkan. Nah, terus ini adalah jumlah ya. Maka saya tulis kayak gini. Jadi dia ini kenapa saya tambahkan 1 itu cara agar kalau saya ngasih inputan ternyata inputan tersebut dicari di datasetnya itu enggak ada yang sesuai ya, enggak ada yang sesuai karena dia hanya menghitung jumlah ya, tidak mengalihkan, tidak mengurangi, tapi hanya menghitung jumlah, berapa jumlahnya. Nah, kalau terjadi jumlahnya 0, artinya kan enggak ada yang sama. Nah, itu akan terjadi masalah nanti kalau semuanya ini ada 0 semua. Dikalikan berapapun tetap 0. Nah, kalau semuanya 0 kan enggak bisa dipilih. Sehingga ini perlu ditambahkan 1 bagian pembilang, sedangkan penyebutnya ditambahkan sesuai jumlah variabel. Kalau saya kasus ini semuanya jumlah variabelnya 4, jadi saya tambahkan 4. Nah ini sesuai kelas. Kelas non jumlahnya berapa, kelas H jumlahnya berapa. Ini 4 di sini karena H jumlahnya 4. Soft 5 karena jumlahnya 5. Gitu. Baru nanti dikalikan. Semua nilai ini dikalikan dengan pH-nya. pH masing-masing kelas ya. Non sendiri, hard sendiri, soft sendiri. Maka saya buat kayak gini. Gitu. Nah, nanti baru terpilih mana nilai probabilitas tertinggi. Karena hasil yang didapat itu probabilitasnya. Maka di sini kan ada rumus ini. Ini adalah probabilitas pH. Ini adalah probabilitas masing-masing variabel. Variabel
AG, terus variabel spektakuler apa ini SP, saya singkatnya SP. Terus berikutnya variabel astigma ini apa? Terus ini variabel TR, tier production apa ini lanjutannya? Saya singkat TR. Gitu. Nah, hasil perkalian ini nanti dapatnya nilainya tidak mungkin lebih dari 1, tidak mungkin kurang dari 0. Karena probabilitas itu 0 sampai 1. Gitu. Hasil akhir dapat angka. Nah, kalau mau dilihat ini apa nih hasil kelasnya? Karena naib bias itu kelas ya, di sini itu kelas. Maka di sini ada penambahan kondisi. Jika nilai maksimumnya apa, berarti kelas apa. Jika apa, nah, tambahkan. Gitu. Itu perlu penambahan agar bisa dapat non, apa, dan sebagainya. Gitu. Ini kalau contoh dataset yang istilahnya sudah terima jadi. Sebenarnya dataset yang sudah terima jadi itu banyak juga sih. Banyak sekali. Tidak perlu ngolah lagi. Tapi kalau butuh ngolah itu juga butuh apa intinya tahapan ngolah dan tidak asal saya mau buat kayak gini, ada acuannya, ada standarnya. Gitu. Contoh misalkan data yang ini semua data saya dapatnya dari Kaggle, ya. Ada yang dari UC juga, itu juga intinya sudah enak tinggal makainya sesuai dengan kolom-kolomnya apa. Contoh misalkan ini saya mempunyai dataset terkait student. Nah, ini student. Nah, ini juga sama. Di sini ada variabel-variabelnya. Variabelnya sebenarnya banyak sekali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus ini adalah kelas output. Jadi variabel itu enggak harus 4, 3, enggak. Tergantung data. Ini data saya ambil dari Kaggle. Kemudian langkah pertama kan tetap dihitung pH. Jadi ini adalah pH-nya. Angka awal. Sedangkan yang ini adalah PX terhadap H. Nah, ini akan dihitung setiap inputan. Jadi ini ada inputannya. Jadi saya kasih inputan A, B, C, D, E, F, G ini berdasarkan inputannya apa. Gitu. Nah, inputan ini itu dicari jumlahnya. Jadi 135 itu, kenapa langsung saya tulis 135 itu berdasarkan saya ngitung jumlah. Hitung jumlah. Ini inputannya, sebentar saya buka catatan saya. Ini inputannya M. Ya, caranya. Makanya saya ngomong mana query untuk menghitung jumlah. Karena saya kalau membuat programnya pakai query. Jadi ini inputannya M. Nah, inputannya M. Kemudian dicari terhadap masing-masing kelas. Saya kelasnya apa? Kelasnya ada M, L, H. Karena saya ngurutkannya, ini berdasarkan urutannya ini M, H, L. Ya udah saya ngurutkan berarti M dulu. Berapa jumlah terhadap M? Karena rumus PX terhadap H itu akan membaca X-nya ada garis H itu berarti berdasarkan hanya apa? Itu cara membaca rumus. Terus, nah ini dicek. Oh, jumlahnya kalau di Excel itu enak. Sudah tahu, count 135. Kalau di database ya pakai query. Select, count, bintang, Itu from. caranya gimana, Bu? Yang di database itu? Yang membuat query, Mbak. Membuat query. Di video saya itu ada. Saya ngasih penjelasan ke mahasiswa semester
hari. Nah ini kecerdasan buatan. Ini ada lengkap. Kalau sama nyimak ini dari jam 1. Ini kan waktunya durasinya 2 jam ya. Ini lengkap. Mulai Ya. dari decision tree, fuzzy, sampai naibahas di sini. Mata kuliah kecerdasan buatan. Itu ada. Cara membaca query, cara membaca apa, ya ada. Jadi kalau kita belajar kecerdasan buatan, sebenarnya dasarnya harus paham query database, paham. Kemudian di logika matematikanya juga paham. Gitu. Nah ini baca data ya pakai query. Query-nya contohnya apa? Kalau kita punya data. Saya punya contoh dataset terkait karyawan bias ini. Karyawan bias itu datanya saya tunjukkan contoh cara melakukan query. Karyawan bias 1. Ini datanya. Jadi ada 4 variabel, 1, 2, 3, 4. Terus kelasnya ada 2, yaitu baik sama eksklusif. Nah, excellent itu. Nah, yang namanya query ya baca, Mbak. Baca saya jumlahnya berapa, select, count, basis datanya harus dipahami, from, nama tabel saya, karyawan, underscore bias, where. Nah ini, misal kalau di sini saya kasih inputannya, yaitu pendidikannya diploma. Kolomnya harus disamakan. Kolom saya tadi pendidikan penulisannya kayak apa? Karena basis data juga sensitif. Oh, pendidikan di sini saya nulisnya V1. Nah, V1 berarti where V1 sama dengan diploma. Penulisannya harus sama seperti di dataset saya. Terus di sini karena PX terhadap H, ini ya, saya kembalikan lagi. PX terhadap H itu membaca X-nya apa terhadap H-nya, hanya kelasnya apa. Berhubung kelas di sini saya ada baik sama excellent ya, berarti cara bacanya apa di sini kolomnya kelas. Oh, berarti N kelas sama dengan baik. Penulisannya disesuaikan dengan data, dengan tabel apa. Itu penting itu baca data. Nah, query kayak gini itu query sangat-sangat dasar ya, di basis data pasti diajari. Nah, query apapun itu, baik bahasa pemrograman apapun itu tetap bisa jalan. Karena mempunyai cara, struktur, dan sudah ada standar. Ini munculnya pastinya angka. Nah, oh jumlah saya diploma yang baik itu sama dengan 0. Terus, oh ini nggak sesuai. Kelas di sini tulisannya 3 sama 4. Nah, berarti disesuaikan. 3 sama 4 ya. Berarti ini nulisnya disesuaikan. Nah, kenapa kok hasilnya 0? Nah, itu perlu dicek. Apa memang datanya tidak ada atau salah penulisan. Nah, disesuaikan. Oh, di sini tadi tulisannya 3. Bukan baik sama excellent. Bukan. Tapi 3 sama 4. Ya udah dicarinya 3. Nah, munculnya 5, 4. Itu baca query. Ya. Jadi logika di Excel insya Allah tidak akan mempengaruhi di programnya. Kalau Excelnya paham, cara baca query-nya paham, pasti di programnya bisa. Itu kalau saya ya. Saya jadi baca data itu penting. Nah, karena variabel ini pasti terpakai terus sampai nanti uji data berapapun terpakai. Jadi istilahnya konsisten, tidak berubah-ubah. Yang saya tampilkan data saya sebanyak 7 variabel, yang saya tampilkan data saya sebanyak 5 variabel, ya tetap nanti dipakainya di programnya juga 5 variabel. Gitu. Karena ngolah datanya ataupun baca datanya itu ya nggak mungkin toh berubah-ubah. Gitu. Nah, Bu, ini datanya nggak bisa diubah ke PDF.
Datanya nggak bisa dirubah ke PDF. Harusnya Ya, ini Saman buat file sendiri di langsung komputer, di copy. ya di komputer ini di copy sendiri, kemudian nanti terus dibuatkan file set baru terus disimpan bisa. Walaupun Excel tetap bisa dibuat dalam bentuk Bentar. PDF gitu. Nah, setiap kelas dihitung nanti kalau yang tadi saya bilang bahwa benar-benar mempengaruhi ya jumlah variabel itu karena di sini ngitungnya juga enggak mungkin. Misalkan saya ngasih inputan yang pertama kayak gini, inputan kedua begini, kan enggak mungkin berbeda. Maka harusnya konsisten variabel saya jumlahnya berapa. Nanti karena ngitungnya juga ini kan dihitung semua nanti. Ini adalah pH. Ya, ini adalah pH. Terus yang di sini itu px terhadap H-nya. Nah, sama saya pasti selalu nambahkan 1. Nah, di sini nambah jumlah sesuai jumlah variabel. Kalau variabel di sini 5 ya tambahkan 5. Kalau variabelnya 7 tambahkan 7 tergantung jumlah variabel. Nah, baru nanti hasil akhir. Nah, ini rumus dari pH terhadap X, rumusnya adalah px terhadap H dikalikan pH-nya. Nah, otomatis ya udah tinggal ngalikan semuanya hasil pH-nya berapa setiap kelas. Ini kelas M, kelas H, kelas L. Hasil akhir yang tertinggi berapa? Oh, hasil akhir yang tertinggi M. Berarti inputan saya tadi ini saya kasih variabel A, B, C, D, Z. Ini sesuai variabel inputan saya. Maka hasil outputnya adalah M. Nah, tadi saya tulis M di sini itu sebenarnya hasil akhirnya. Outputnya Ya. M. Tuh. Jadi data wajib sudah pasti konsisten. Tidak ada istilah terhadap ini pengaruh jumlahnya nanti bulannya. Tidak ada. Jadi yang untuk menghitung pH pertama itu tidak ada pengaruh terhadap apa, tidak ada. Murni pH, rumusnya pH adalah jumlah dari NH, H kelasnya apa dibagi total data. Karena kelas saya di sini M, H, L. Ya, ini sesuai kelasnya. Jadi ya jumlahnya ngikuti berapa, terus masing-masing kelas ini dibagi total data. Gitu. Tidak ada terhadap bulan. Kalau memang bulan dipakai sebagai variabel ya tambahkan aja variabel bulan di sini. Ada variabel bulan nanti tinggal kasih inputan. Misal saya sekarang hanya menggunakan data sekian. Jadi ini kalau di sini ini datanya kan tidak seimbang. M sekian, H sekian, L sekian tidak seimbang. Ini contoh data yang nggak bagus. Maka langkah pertama diseimbangkan. Terendahnya 127, berarti ya hampir semuanya harusnya dibuat 127. Misal seperti itu. Nah, misal ini saya ambil M127. Nah, tentu misalkan ini saya ambil M-nya hanya 127, semua 27 itu boleh. Jadi harus seimbang itu. Kemarin data sama juga tidak seimbang. Jomplang. Jadi data harus seimbang. Terus kalau sudah seimbang, baru nanti diproses hitungannya. Dia akan bekerja kalau ada inputan. Jadi A, B, C ini simbol saya ngasih inputan. Variabel A ini saya inputkannya M. Variabel B saya inputkannya KW. Variabel C inputannya Kuwait. Oh, maaf, Jordan. Terus variabel D saya inputkannya A. Variabel E saya inputkannya IT. Variabel ini saya inputnya F dan seterusnya. Ini ada inputan saya. Saya nggak ngasih tulisan di sini. Saya nyatetnya.
nyatet di catatan saya. Jadi ini berdasarkan inputan, jadi ngitungnya jumlahnya berdasarkan inputan nanti. Karena ini X-nya itu fleksibel. Kalau zaman kemarin di laporannya sangat-sangat nggak fleksibel. Dia ngitung semua value yang ada di sini, nggak kayak gitu. Kan. Yang harus saya lakukan pertama kali adalah data harus pasti. Variabel saya jumlahnya apa, pasti. Jadi yang di program dan di laporan juga harus sama. Ya. Terus jumlah kelas harus seimbang. Ya, jumlah kelas harus seimbang. Saya banyak kok juga data yang sudah saya seimbangkan datanya. Nah, saya cek data belajar Python. Nah, ini jumlah sudah seimbang. Ini kelasnya ada 0 dan 1. Terus langkah pertama yang saya pakai variabel hanya B, C, D. Kemudian kelasnya ini cek dulu seimbang atau enggak. Nah, ini kalau belum seimbang berarti harus ditambahkan kondisi bahwa 0 harus sekian, 1 harus sekian, itu harus sama. Pokoknya jumlah data harus seimbang. 0 sekian, 1 sekian. Ini contoh ya, ini contoh data. Ini juga ngambil dari Kaggle juga. Nah, kalau ini pasti variabelnya 3. Jadi enggak perlu mikir. Nanti saya menghitung jumlah 0, pH 0 itu berapa. Enggak ada keterangan terhadap bulan, enggak ada. Pengaruh terhadap bulannya apa? Enggak ada. Jadi pH itu murni H. Jadi Ya. hanya apa? Kelasnya apa? H itu di sini. Biasanya hampir semuanya itu membuat suatu tabelnya. Kalau output itu di kanan sendiri gitu. Ya. Kalau nanti sudah seimbang ya udah tinggal ngitung seperti step by step. pH dihitung dulu. Ini dimanapun ya, misalkan saya inputannya apapun itu, tetap ini dihitung dulu. Jadi ini enggak berpengaruh terhadap apapun. Ini enggak berpengaruh terhadap apapun yang ini. Jadi langsung aja dihitung dulu pH. Nah, ngitung kayak gini itu butuh query. Nah, kalau query dasar pertama ini nggak bisa, ya nanti otomatis di PX terhadap hanya ya tambah salah. Ya. Jadi kalau kita ngitung saya mau kelas M. Nah, contoh kalau kasus saya tadi kelasnya hanya 3 sama 4 ya. Sebentar saya tampilkan datanya. Datanya. Nah ini 4 sama 3 kalau di pertama sendiri tadi. Nah, 3 sama 4 ya. Berarti ya saya mau ngitung nih jumlah data. 3 berapa, jumlah data 4 kan rumusnya kayak gitu. Jadi total data terhadap select, count, from. Nah, kayak gini. Sedangkan satunya kalau ada kondisi select, count, from. Karyawan, ada kondisi bahwa saya mau menghitung jumlah yang kelas 3, kelas 4. Nah, ini tinggal menyesuaikan kondisinya. Nah, ini enggak masalah. Di pertama kali di program belum ada inputan dibuat hitungan kayak gini, enggak masalah. Karena memang ini pertama harus dihitung jumlah dari pH-nya. Gitu. Nanti ini munculnya ya, jumlah ini berapa, jumlah ini berapa gitu. Nah, ini yang dibaca pastinya yang pertama sendiri ini. Nggak enaknya kalau di sini tuh dia nggak bisa baca semua. Loh, hanya dibaca yang ini.
yang baris lainnya nggak terhitung. Jadi harus dibuat sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau dalam bahasa pemrograman itu bisa, nggak masalah. Where kelas sama dengan 3, nggak masalah. Nah, jumlahnya kelas 3, 250. Jadi kalau saya edit lagi, jumlah kelas nah, 226. Nah, kayak gini, ini nggak masalah. Selisihnya ada batasan berapa persen. Biasanya batasannya maksimal selisih itu 2,5%. Nah, ini tadi selisihnya 24. Nah, nggak apa-apa. Atau misal disamakan persis ya, boleh. Tapi kalau selisihnya jauh sekali, jomplang, contoh setengahnya sampai jomplangnya setengahnya. Contoh kalau kasus zaman kemarin jumlahnya misalkan 30 sama 14 misalkan. Itu terlalu jomplang, maka enggak baik. Kasus seperti itu. Gitu. Karena rata-rata data dari Kaggle itu enggak ada yang hanya 100, kurang dari 100 enggak ada. Minimal itu 400, 500. Karena memang studi kasus mesin learning itu kenapa butuh mesin learning, butuh membuat program karena datanya sudah tidak mampu kita hitung pakai Excel. Contoh kayak gitu logikanya. Kalau ini social network, ini datanya 400 sekian. Ini sudah seimbang ya, jadi maka 400 ini. Gitu. Jadi data pertama disiapkan, sudah harus konsisten antara yang saya buat di program sama di laporan sama. Tidak ada perubahan, karena ngitungnya juga tidak ada perubahan. Gitu. Nah, terus kalau apa query-nya ya kayak gini. Ini kalau saya langsung di query basis datanya. Tapi kalau nanti di program ya nggak beda jauh. Tinggal menyesuaikan bahasa pemrogramannya apa, baca query-nya kayak apa. Tapi secara garis besar sama. Query-nya pasti nggak beda jauh kayak gini. Select. Mungkin kalau di program nggak mungkin menghitung langsung pakai count. Ini kan hanya count itu hanya bisa di query SQL-nya ya. Sedangkan di bahasa pemrograman enggak ada mungkin Bu count. Nah, jadi di sini nggak ada count, langsung bintang. Terus caranya untuk tahu jumlahnya, dia melakukan looping, baca iterasi next ada perintahnya. Jadi setiap bahasa pemrograman itu cara strukturnya berbeda dan itu enggak bisa disamakan. Tapi kalau query-nya insya Allah enggak beda jauh. Ya kayak gini nih. Ada kondisi where-nya, select apa. Nanti kalau variabelnya apa ya tinggal nambah di sini n apa gitu. Kalau Bu, ini saya mau share datanya. ya saya stop share. Tapi ini cuma contoh aja, Bu. Maksudnya nggak semua gitu loh. Ya, Nah, itu, Bu. ya berarti variabel yang dipakai yang mana? Yang bulan jenis itu ya, Bu, berarti variabelnya. Berarti bulan, jenis, kategori, stok, terjual, sisa. Ya. Ya berarti variabelnya ada 6 ini, variabel input. Nanti dia dikasih inputan, baru dia akan melakukan proses kayak gitu. Di NAI bias di programnya ataupun di Excel-nya ya sama. Biasanya saya kalau buat ilustrasi Excel dan program insya Allah sama. Jadi misalkan saya inputan, saya bulan Februari, jenisnya misalkan apa tripod misalkan. Kemudian variabel berikutnya misalkan pulsa. Terus variabel berikutnya sisanya misalkan 200. Variabel berikutnya misalkan variabel berikutnya itu misalkan jumlahnya
300. Terus variabel berikutnya yang kolom terakhir sebelum kolom akhir kelas ya. Misalkan jumlahnya 5. Itu outputnya apa? Itu baru dihitung probabilitasnya BX terhadap H. Kalau PH-nya ya pertama kali enggak masalah. Tapi kalau PX terhadap H itu berdasarkan inputan. Inputan saya apa? Baru inputan itu baca. Jadi query sama seperti yang saya jelaskan tadi. Baca query. Query-nya apa tadi inputan saya? Gimana? Di stop share biar bisa jelasin apa ini samiannya, bisa leluasa jelasin gitu loh. Oke ya. Teman stop share enggak apa-apa. Oke, saya tadi datanya saya taruh di sini. Saya edit dulu. Nah, udah. Contoh ini tadi data samian. Di sini pH-nya nah, pH-nya ada 2, yaitu laku sama tidak laku. Saya taruh kolom yang sama biar enggak bingung. Tidak laku. Untuk yang laku, misal dibuat seimbang nih. Data saya seimbang, Bu, dibuat seimbang. Berarti jumlah laku sekian, jumlah tidak laku sekian. Nah, ini biasanya kalau saya pakainya pakai filter. Kalau saya punya datanya dalam bentuk Excel, maka saya pakai filter. Jumlah laku berapa kayak gini. Ini contoh pakai filter Sentosa. Nah, Sentosa. Nah, itu saya hitung. Sentosa berapa kayak gini. Nah, ini kan kelihatan di samping kanan sendiri kan 50. Nah, ini kalau pakai Excel. Sedangkan kalau ini saya nggak punya, maka saya ngawur. Saya sesuaikan dengan penulisan sampean, total datanya ada 47. Yang laku 21. Yang tidak laku 26. Nah, kayak gini ini masih dianggap tidak seimbang. Cara ngitung seimbang sama tidak itu selisihnya adalah yaitu sama dengan 2,5%. Cara ngitung 2,5% bagaimana? Total data sama laku berapa? 21. Nah, 21. terus yang tidak laku 26. Berarti 26. selisih dari 26 terhadap 2,5% itu berapa ya? Dihitung aja. 2,5%. Oh, enggak ada sama dengan, maaf, saya tambahkan. Nah, ini 0,65 berarti selisihnya harusnya hanya 1 toh, hanya 1. Ya. Atau selisihnya saya buat 2 enggak apa-apa. Berarti harusnya di sini lakunya harusnya paling enggak itu 23 atau 24 ya. Gitu. Itu baca data. Nah, misalkan ini dianggap belum seimbang ya, saya buatkan sama. Misalkan ini 24. Ini dianggap sudah seimbang. Selisih segini itu. Selanjutnya, ya dihitung pH-nya. Ini tahap pertama. Jadi ini nggak akan baca, nggak akan mempengaruhi apapun. Bukan nggak baca variabel inputnya apa, nggak ada. Jadi semurni ini sesuai rumus pH kayak apa. Rumus pH yaitu jumlah dari kelas H-nya berapa dibagi total data. Berhubung ini 24 ya, misalkan saya revisi 24, itu contoh kalau yang seimbang, total data seluruhnya 47, nah, ini adalah nilai pH-nya. Ini ya, pH. Yes. Selanjutnya, pX terhadap H.
PX terhadap hanya ini tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada inputannya. Jadi X ini inputan. Inputan saya ya sesuai kolomnya tadi. Kolomnya ada bulan, ada jenis, ada kategori, ada stoknya berapa, terjual berapa, sisa berapa. Ini inputannya. Jadi sama menginputkan apa? Misalkan saya bulan Februari. Jenisnya misalkan tripod. Kemudian kategorinya misalkan Aksesoris. saya misalkan pulsa. Stoknya adalah, nah tadi saya ngomong 200. Terus terjualnya misalkan saya pakainya 300. Sisanya misalkan tadi saya ngomong 5. Nah, ini itu nggak baca apa langsung gitu, enggak. Dia akan bacanya berdasarkan kelas ini. Kan ini ada rumusnya PX terhadap A. Berarti ini baca inputan ini terhadap kelasnya. Kelas saya apa tadi? Ya, kelas saya apa? Oh, kelas saya adalah laku sama tidak laku. Jadi ini dihitung. Saya inputannya Februari terhadap laku berapa? Biasanya kalau saya pakai Excel, hitung Excel ya saya pakai filter ini. Pakai filter. Filternya misal saya inputannya apa? Misalkan saya inputkan ini contoh di sini ini inputannya 4 ya. Saya kasih pilihan yang 4 aja. Oh, ternyata 4 enggak ada kayak gini. Maka harusnya ini 0. Nah, 0 terhadap kelas apa? Ya semua. Nah, kayak gitu kan enggak boleh ya. 0. Maka tadi saya nambahkan rumus plus 1 tadi di pembilangnya. Gitu. Nah, kalau misalkan ada nih contoh kasus yang ada, misalkan saya ngasih inputan di sini 5. Ini 5. Maka ini saya pilih yang 5. Ini saya klik 5. Terus nah ini akan muncul. Nah, berhubung rumusnya adalah PX terhadap H, berarti hanya apa? Ya saya pilih dulu. Sentosa. Nah, ini kita blok jumlahnya berapa? Oh, jumlahnya 8. Nah, ditulis dulu aja 8. Gini. Terus saya tulis di catatan biar tidak mempengaruhi. Ini kan kalau di filter pengaruh. Baris-barisnya munggah. Versi color. Oh, jumlahnya 2. Nah, saya tulis sudah, saya kembalikan lagi. Gitu. Nah, ini kalau misalkan data saya di Excel, jadi pakai filter. Gitu. Jadi di sini kelasnya tadi ada Sentosa, versi color, Virginica. VG saya singkati semua. Gitu. Nah, tadi jumlahnya berapa di sini? Nah, ditulis 8, 2, 0 gitu. Sama, kasus sama juga gitu. Oh, Februari itu terhadap laku jumlahnya berapa? Gitu. Misal ini saya ngawur. Ngawur loh ya jumlahnya. Misalkan 3. Tidak lakunya Februari terhadap tidak laku misalkan jumlahnya 2. Ini ngawur, saya ngawur. Gitu. Nah, tapi kalau saya pakai Excel caranya kayak gini, di apa ini query di basis datanya juga sama. Pastinya karena di query basis data itu ada fungsi con ya langsung aja diedit di sini. Tadi misalkan inputan pertama tadi karena data ini tadi data pendidikan kalau nggak salah. Nah ini karyawan ini kan pendidikan ya, berarti saya inputkannya pendidikan. Variabelnya simbolnya tadi gini, kolomnya disesuaikan dengan di tabel PHP MyAdmin-nya P1 diploma misalnya. Apa? Nah, ini di running nanti muncul angka. Ini angka nanti disimpan gitu, disimpan terus, disimpan dengan variabel apa, nanti dipanggil. Kalau ini kan, oh, maaf, bukan yang ini. Nah, kalau yang ini nanti kan disimpan terus nanti dihitung probabilitasnya. Probabilitasnya terhadap H-nya apa? H Sentosa 50 berarti ini ditambahkan sama dengan 8 ditambah 1
dibagi 50 ditambah jumlah variabelnya. Gini. Ini juga gitu. Ini 2 jumlah aslinya ditambah biar tidak terjadi 0. Terus data kelas versi colornya juga 50 ditambah 4 karena variabelnya 4. Nah, kalau kayak 0 ini loh, jaga nih benda 0, maka ini ditambahkan kayak gini ini. Dan harus semua sama, enggak boleh pilih kasih. Yes. Itu. Dan ini semua variabel. Nah, kalau variabelnya zaman tadi ada ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, semuanya dihitung gitu. Hitung. Misal ini saya lanjut, berarti ini ditambahkannya gimana? 3 ditambah 1 dibagi jumlah kelas laku 24, variabel saya 6. 6. Gitu. Ini juga gitu. Sama dengan 2 tambah 1 dibagi jumlah variabelnya 6. Kelasnya 26. Oke. Ini ilustrasi kalau PX terhadap H. Ini misal sudah ada angkanya semua, maka tahap terakhir kan PH terhadap X. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya kan PH dikali, dibolak-balik kan tidak apa-apa ini. Dikali PX terhadap H. PX saya ini PX terhadap H. Nah, ini sudah dalam bentuk. Jadi enaknya ini langsung sendiri-sendiri. Nah, dikalikan semua. Misalkan ini. Laku sama laku. Laku, semua laku dikalikan. Ini. Sama yang jenis kategori stok juga ya, Bu ya? Iya, ini itu. Saya blok semua. Gini. Hasilnya 0 kenapa? Karena di sini ada kosong, nggak tampil. Misal ini diisi 0, nah hasilnya 0 semua. Misal ini saya isi 1 ya, ini contoh aja. Contoh 1, nanti kita tambahkan dulu. Bentar, ini juga saya tulis 1. Oke, saya kalikan. Semua yang tidak laku dikalikan tidak laku. Oke. Ini kita selesaikan ilustrasinya karena data kita kan ditambahkan. Plus 1 dibagi jumlah saya 24 ya, kelas laku ditambah 6. Nah, ini karena sama ya, bisa diseret. Nah, ini juga gitu. 1 ditambahkan biar jaga ini tidak terjadi 0. Kemudian kelas saya tadi 26 jumlahnya ditambah kelas dijambah variabelnya 6. Nah, sudah. Terus ini hasilnya kan sudah muncul lah biar kelihatan mana yang maksimum. Kalau tulis ini kan tulisan saintifik ya. Jadi nggak tahu koma-komanya. Nah, ini ditambahkan komanya. Nah, udah muncul. Dari sini kelihatan berapa tertinggi. Ini kalau jumlah nolnya sama, ada 7. Tapi kan nilai ini lebih besar, 5, 9, 7. Maka inputan ini, maka outputnya adalah laku. Nah, aslinya itu inputannya kayak gini. Terus hasil dari naibasisnya itu probabilitas kayak gini. Nah, biar bisa muncul laku, maka ini perlu dicari maksimum atau minimum, maksimum atau dibuat pengecekan jika kelasnya 3. Jadi intinya itu cari yang maksimum probabilitasnya berapa, berarti itu sebagai pemenang atau output gitu. Dan itu perlu penambahan code, ya penambahan code. Gitu. Gitu ya, Ibu paham. Jadi program yang Saman buat harus sama persis seperti dataset. Jadi baik itu dataset yang di laporan ataupun dataset yang di sini ini ya, ataupun dataset di programnya. Di program. Jadi baca program kan saya ada nggak contoh program? Bentar saya carikan.
Itu program saya sama persis yang di video. Jadi semua program saya yang pernah saya terangkan di video, ada yang nggak saya buat juga di videonya. Nah, saya cari ada enggak. Oh, enggak ada ininya. Apa? Maaf, ini bukan ini. Ini contoh tadi yang lensa, data lensa ya. Jadi ini tadi baca masing-masing kolomnya, sesuaikan dengan kolom yang ada di itu. Yes. Ini baca kolom. Untuk dapat nilai jumlahnya itu di sini. Ini caranya. Kalau di PHP itu tidak ada jumlah kon kayak gini, tidak bisa ya. Yang bisa itu ya ini. Num row, ini menghitung berapa jumlah row-nya. Gitu. Terus ini kelasnya ada kelas apa saja. Jadi ini tahap pertama itu pasti PH ini. Ya, pasti PH. Pertama kali PH itu dihitung. Nah, baru dia akan berdasarkan inputan. Nah, ini inputannya apa saya? Misalkan inputannya saya apa? Nah, di sini ditambahkan. Terus ini terhadap masing-masing kelas. Ya, sama seperti di Excel saya tadi. Nah, inputannya apa terhadap masing-masing kelasnya. Ini, masing-masing kelas. Nah, kalau di bahasa PHP itu caranya menghitung jumlah itu pakai ini. Jadi caranya saja yang berbeda, tapi perintah query-nya pasti sama. Hanya membuang count ini. Karena kalau di bahasa pemrograman apa enggak mau toh count. Beda kalau di query ini murni pasti harus menghitung jumlah itu count. Nah, gitu. Nanti yang terakhir, nah ini ada perkalian. Nah, tadi saya ngomong ya, bahwa jumlahnya saya tambahkan biar nggak terjadi nol pokoknya biar nggak terjadi nol. Nah, ini tambah satu, ini tambah jumlah variabelnya berapa. Nah ini terus berikutnya ngecek dia asli outputnya itu angka ya ini kan kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3. Karena ini data lensa kan tadi kelasnya 3 memang. Nah kalau kelasnya 3 berarti ngecek mana yang maksimum. Cara ngeceknya ya tergantung ya, kalau ada yang menggunakan max, ada fungsi di PHP itu ada fungsi max. Nah, atau pakai kayak gini, cara kayak gini ya monggo. Astagfirullahaladzim lah pokoknya. Ini. Ini kalau PHP. Kalau NetBeans, sebentar. Saya kok lupa naruh. Saya cari berdasarkan waktu terdekat. Ini, PPO. Tugas AI. Sebentar. Jadi yang query-nya di PHP cara menghitung jumlah itu kayak gini. Nanti kalau aman menggunakan bahasa PHP tapi di situ apa pakai framework ya caranya beda ya. Tapi insya Allah query-nya nggak beda. Jadi saya baca query-nya insya Allah nggak beda. Di manapun itu, pakai framework apapun itu insya Allah nggak beda. Gitu. Nah, kalau yang di NetBeans-nya, sebentar tadi, PBO. PO, terus di tugas A. Oh, nggak ada. Saya tadi, tugas.
Nah ini, oh dia berdiri sendiri. Nah ini di sini kalau baca, oh yes, sama ya, dia dikasih inputan dulu. Ya. Inputan ini akan dihitung probabilitasnya. Nah, step pertama kali adalah menghitung jumlah data. Nih ya, menghitung jumlah datanya berapa. Kalau di PHP itu pakai kayak gini. Jadi membacanya adalah RS-nya itu jumlah dataset tadi nih, result datasetnya ini itu dibaca next next next. Jadi kayak baca sampai terakhir. Nah, biar tahu berapa totalnya ya ini ada perulangan. Ini ya, ini perulangan baca. Jadi ini query-nya di sini. Terus query-nya kan di eksekusi, cara eksekusinya ini execute query. Terus hitung jumlah datanya pakai variabel total ini, terus looping. Ini looping kan akhirnya dapatnya jumlah nanti. Ya, misalnya. Nah, sedangkan untuk masing-masing kelas ya sama kayak gini. Nah, pokoknya yang membedakan antara data, maaf, bahasa pemrograman satu dengan bahasa pemrograman lain itu mengeksekusi agar bisa menghasilkan jumlah datanya. Itu. Tapi perintah query-nya insya Allah tidak ada yang berbeda. Karena perintah query-nya itu sudah distandarkan. Pasti kayak gini untuk, oh, maaf, untuk menghitung jumlah data itu ya kalau di apa basis data count. Nah, sedangkan di bahasa lainnya itu hanya menghilangkan count-nya aja. Kondisi where dan sebagainya itu pasti sama semua kayak gini. Tinggal menyesuaikan kolom tadi apa namanya gitu. Itu penjelasannya. Nanti tinggal sama mengeksekusi ke program sampean di basis data sampean. Saran saya database-nya, tabelnya jangan dibuat kayak Isaman tadi, kayak gini, mana tadi. Kayak gini jangan dibuat bulan terus kosong 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 lainnya. Jangan. Langsung dibuat satu paket langsung kayak gini ya. Mana tadi data. Tentu data yang banyak. Nah, ini. Udah langsung kayak gini. Oh, berarti Yes. langsung 1 tahun, nggak usah pakai bulan itu tadi, Bu. Ya enggak, maksud Langsung saya semuanya. tadi bulannya apa, misalkan Januari ya langsung tulis semuanya Januari, jangan dikosongin. Karena nanti di basis Oh, datanya kan enggak bisa nge-query gitu. Jadi di sini langsung diisi semua. Nah, sama kan ada yang kosong ini. ya. Ini kan juga ada yang kosong. Nggak tahu ini ya isinya apa. Nggak boleh. Semua harus terisi semua. Gitu ya, ya, Bu, ya. Paham, paham. Kalau di PHP-nya tadi lebih singkat cara menghitung jumlah base kayak gini. Kalau yang di VB ada saya program di VB cuma mungkin nyarinya lebih lama. Jadi saya ini sudah jam 5 lebih ya. Saya tadi belum sholat asar karena dari tadi saya ngelesi terus Maaf. gitu. Mungkin bisa saya akhiri aja. Kalau nanti sama Ya, ya. butuh rekaman ini nanti saya share. Ini tadi saya rekam Zoom-nya Oh, gitu. iya, Bu. Yes. Mungkin itu dulu. Ya, Kalau makasih nanti ya, butuh Bu. gimana? Terima kasih sudah dibimbing. Oh ya, sama-sama. Nanti kalau butuh rekamannya nanti saya kirim atau kalau enggak masalah saya share ke apa video channel saya ya nanti bisa dicek di Ah, channel. Tapi kalau sama nggak ngizin, Bu, jangan di-share ya. Saya nggak nge-share ke ya, nggak apa-apa, konten Bu, saya. di-share aja. Apa? Ah, nggak apa-apa, di-share aja biar nanti saya bisa lihat. Gitu. Oh iya. Oke. Mohon maaf ya, saya belum asar tadi. Saya Ya, tutup ya. nggak apa-apa, Bu. Oke, terima Ya, kasih. ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.